Oke, kita akan memulai membuat daily habit tracker. Di aplikasi AppSheet diperlukan hanya 2 buah bagian. Yang pertama adalah kita membuat database, kemudian yang kedua kita akan membuat aplikasi AppSheet-nya. Oke, yang pertama kita pastikan bahwa kita masuk ke Google akun kita, sudah terlogin dengan baik. Kemudian kita ketik drive.google.com. Akan muncul tampilan Drive seperti ini. Untuk membuat database, yang pertama kita klik New. Jadi database nanti akan menyimpan semua data yang dipakai di aplikasi kita. Sebenarnya ada beberapa jenis database yang didukung oleh AppSheet, tapi kita akan menggunakan yang umum saja, yaitu adalah yang Google Sheet. Kita klik yang Google Sheet. Akan membuka sebuah file spreadsheet baru. Nanti kita akan memerlukan 2 buah sheet. Yang pertama adalah sheet, kita kasih nama habit, akan menyimpan seluruh data aktivitinya. Kemudian sheet yang kedua adalah kita kasih nama dengan record, nanti akan menyimpan seluruh perubahan data yang ada di tracker kita. Ini nanti lebih jelasnya kita akan praktekkan langsung di sini. Oke, yang pertama adalah ini sheet pertama ini kita rename dengan kasih nama dengan habit gitu. Ini untuk nama terserah teman-teman ya, mau diisikan apa. Kemudian yang pertama kolomnya adalah kita kasih namanya ID track. Ini untuk menyimpan data kode yang tergenerate secara otomatis lewat aplikasi. Kemudian kita habitnya, terus kemudian keterangan. Setelah keterangan kita berikan create date, kemudian kita kasih gambar. Oke. Kemudian kita buat tampilannya agar lebih menarik, kita langsung otomatis saja format dengan convert to table. Ya, kita kasih nama di sini, nama database kita dengan habit tracker. Nah, nama ini terserah teman-teman mau diisi apa. Tapi untuk mencoba silahkan diisikan sama saja biar nanti tidak bingung untuk mengikuti video ini. Oke, sheet yang pertama sudah selesai, kita bikin yang sheet yang kedua, kita klik add sheet di sini, tanda plus di sini yang ada di bawah ini. Kita klik. Kemudian di sini kita rename dengan nama record. Nah, record ini kita berikan kolom, misalnya di sini ada kolom ID, kemudian ID tracker, ID track yang nanti untuk menyimpan ID track yang ada di sheet habit ini. Kemudian kita berikan habitnya juga. Terus kemudian yang ke selanjutnya adalah ada tanggal record. Jadi akan disimpan nanti tanggal waktu inputnya. Kemudian kita format saja langsung ke format table menjadi seperti ini. Oke, database cukup ini aja, cukup simpel ini aja untuk yang daily tracker yang akan kita buat. Jadi teman-teman ini ya, jangan sampai ketinggalan membuat database ini. Oke, langkah selanjutnya karena database sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat aplikasi di sheet-nya. Caranya adalah kita tambahkan tab baru di sini. Kemudian kita ketik appsheet.com. Di sini ya, appsheet.com. Kemudian kita enter. Oke. Dia akan membuka sebuah baru gitu ya, form baru untuk membuat aplikasi. Jadi kalau sudah ada aplikasi yang sudah pernah kita buat akan muncul di sini. Tapi kalau belum ya nanti akan kosong. Oke, yang pertama kita klik create di sini, kemudian create app.
Kemudian di sini ada beberapa pilihan, start with existing data, start with template, dan blank application. Jadi karena kita sudah membuat database sebelumnya, jadi kita pilih yang start with existing data. Kita klik. Nah, kita kasih nama aplikasinya kita. Kita kasih nama apa ya? Misalnya daily tracker Januari misalnya gitu ya. Kita pilih kategorinya misalnya adalah education and training misalnya. Kemudian kita pilih yang choose your data. Oke, kemudian akan muncul ada beberapa data source di sini. Karena kita tadi sudah membuat Google Sheet-nya, kita akan pilih yang Google Sheet. Nah, Google Sheet ini kita akan memilih file sheet yang sudah tadi kita buat. Tadi namanya adalah Habit Tracker. Oke, kemudian kita klik, kemudian kita select. Nah, otomatis akan membuat sebuah aplikasi. Kita tunggu ya, dia akan meload beberapa tampilan dan koneksi datanya secara otomatis. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa tunggu sampai tampilannya selesai atau kita close saja juga tidak menjadi apa-apa. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan mengimpor datanya. Jadi data di sini, jadi oke, saya jelasin dulu ya. Di sini di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang skill tipis-tipis ya untuk yang ini ya. Jadi yang nanti akan dipakai di pembuatan aplikasi kita. Di sini ada menu data. Data ini adalah fungsinya untuk melihat atau membuat konfigurasi di data. Data ini adalah yang tadi di Habit Tracker tadi di di Google Sheet kita. Yang di sini. Kemudian di sini di bawah data di sini ada menu view. Menu view itu untuk membuat tampilan data yang nanti akan ditampilkan di aplikasi kita. Itu di view. Kemudian format rule akan membuat kosmetik dari data kita. Jadi font, gambar, icon segala macam. Kemudian di sini ada menu action. Menu action ini adalah untuk membuat perintah biasanya berupa perintah, bisa berupa button, bisa berupa macam-macam untuk mengolah data. Kemudian automation ini untuk menjalankan perintah ini secara otomatis. Oke, kita akan mulai sini tampilan aplikasi kita akan menjadi seperti ini ya. Di sebelah kanan ini tampilannya, yang di bagian tengah ini adalah bagian kustomisasinya, yang di bagian kiri ini adalah menunya. Seperti itu kira-kira ada 3 bagian pokok di Google Sheet kita. Ini Daily Tracker Jan ini adalah nama aplikasi kita yang tadi kita buat. Nanti aplikasi kita akan bernama ini, namanya adalah ini. Oke, pertama kita akan kita akan klik data di sini. Oke, data ini baru ada satu data ya, jadi data yang habit dan sebenarnya kita ada 2 ya, tadi kan kita ada habit dan record. Nah, record ini belum masuk ke dalam AppSheet kita. Nah, caranya adalah kita klik tanda plus di sebelah kanan data ini ada tanda plus, add new data, kita klik. Nah, ini otomatis di sini akan muncul add table record karena ada satu tabel yang belum masuk ke dalam aplikasi. Kita klik, kemudian sini sudah seperti ini, nggak perlu dirubah-rubah. Kemudian add
to add. Kita tunggu sampai nanti akan muncul sebuah data baru di sini. Oke, ini agak lama, mungkin teman-teman bisa percepat videonya. Oke, setelah selesai di sini ada muncul dua buah data baru. Yang pertama, langkah pertama kita akan sesuaikan tipe datanya. Kita akan klik di habit, kemudian kita akan sesuaikan tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah habit, kita kasih teks, keterangan juga teks, create date, kita beri nama, kita beri tipe data date. Terus untuk gambar kita kasih tipe data image, kita pilih di bagian type ini, kita klik, kita pilih yang image di atas image seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang related record ini kita hapus saja. Caranya kita klik edit di sini, kemudian kita delete. Dia akan membuat koneksi otomatis, tapi kita nggak memerlukan itu. Jadi cukup seperti ini. Jadi jangan lupa di sini key-nya adalah ID track. Jadi key ini adalah satu data yang unik yang nggak akan sama di setiap barisnya nanti. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, di sini udah ada terisi ya. Di sini ada unique ID tadi, yang ID tracker tadi. Sistem akan membuat kode secara otomatis. Di sini ada di initial value untuk yang date adalah D, seperti itu. Oke, kemudian kita rubah juga untuk yang tipe recordnya. Untuk yang habit ini kita pilih yang teks saja. Teks. Oke, untuk tanggal record tadi kita pilih yang date. Oke, ini untuk tipe datanya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik simpan. Jadi selama perubahan kita harus sering simpan, karena terkadang AppSheet ini menyimpan yang terakhir. Jadi yang setiap ada perubahan kita harus selalu simpan. Oke, untuk pemilihan untuk pengolahan atau untuk mengelola datanya rasanya sudah seperti itu. Kemudian kita akan membuat tampilannya. Tampilannya adalah kita klik view di sini. Oke, di sini kalau dilihat ada tiga buah jenis view. Kalau kita klik view di sini ada primary navigation, ada menu navigation, dan reference view. Nah, untuk yang project kali ini kita tidak akan memakai dua buah view ini, jadi kita hanya akan memakai yang primary navigation. Primary navigation ini adalah navigasi yang ada di bawah sini. Ini kan ada dua buah primary navigation ya, ada habit dan ada record. Di sini juga akan muncul ada habit, ada record. Nanti di HP juga akan muncul ada dua menu seperti ini. Oke, untuk menu recordnya kita nggak akan kita tampilkan di sini. Jadi kita hapus saja untuk yang recordnya. Yang recordnya kita hapus. Jadi hanya ada muncul satu buah menu, yaitu habit. Oke, habit ini bisa kita rubah ya nanti ya. Jadi kita rubah kata-kata ini kita bisa rubah. Misalnya habit ini kita kasih nama dengan habit tracker. Oke, nanti otomatis dia akan berubah menjadi habit tracker. Kemudian kita pilih yang kita rubah displaynya, kita klik display di sini, kita bikin beda. Ini kan ada ikonnya gitu ya. Kita misalnya ikonnya dikasih nama, dikasih pilihan ini, dia akan langsung berubah. Jangan lupa disimpan. Oke, dia akan
berubah seperti ini. Nanti teman-teman silahkan di explore sendiri icon mana yang paling tepat. Oke, kemudian di sini kita akan coba input data baru ya. Di sini kita akan input data baru. Kita internet saya lagi lama. Oke, kita akan coba input habit baru ya. Caranya adalah kita klik plus di sini. Di sebelah kanan ini ada tanda plus di sini. Nah, ini akan menginput satu data yang nanti akan ditampilkan, akan disimpan di file sheet habit ini. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, untuk ID tracker ini nggak perlu ditampilkan ya. Jadi caranya adalah kita klik tanda edit di sini, edit view. Nah, kita kemudian di sini kan semuanya muncul, kolom-kolom ini semua muncul. Kita klik manual aja, manual, kita hilangkan yang ID track. Oke, jadi nggak akan muncul seperti ini ya. Oke. Kemudian yang create date juga nggak perlu, jadi nanti akan otomatis terisi tanggal hari ini, itu juga nggak perlu. Jadi kita cukup menyisakan habit, keterangan, dan gambar seperti itu. Nah, untuk yang habit ini kolom yang harus diisi, jadi nggak boleh dilewatin, nggak boleh dikosongin gitu ya. Kalau untuk mengeditnya, kita klik edit di sini. Oke. Kemudian kita bisa rubahnya juga di sini di habit ini. Kita klik, kemudian kita pilih yang ini ya, data validity dan require. Jadi kita harus contreng di sini. Dia akan muncul tanda harus diisi gitu, untuk yang habit ini. Jangan lupa kita simpan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat action. Kita akan membuat action. Oke, kita akan isikan ya. Misalnya habitnya misalnya adalah pagi jam 3. Oke, untuk gambar kita bisa klik sini. Misalnya kita pilih gambar yang ini ya. Kemudian kita simpan. Terus kita coba lihat di Google Sheet kita apakah datanya sudah masuk. Oke, ini sudah masuk ya, otomatis ya. Jadi ID trackernya, ID track ini diisi otomatis oleh sistem. Kemudian habitnya apa, keterangannya kita kosongkan. Create date-nya ini otomatis tanggal hari ini, dan ini adalah gambarnya. Oke. Nah, kemudian di bagian habit track ini, habit tracker ini kita akan ubah tampilannya nggak seperti ini ya. Jadi kita akan ubah, caranya adalah kita klik tombol edit di sini, kemudian edit view. Oke, di ini kita pilih yang primary-nya di bawah. Nih, primary-nya ini kita isi dengan habit. Jadi ini kode ini nggak perlu muncul. Nah, kita muncul, kemudian secondary-nya ini sementara kita kosongkan dulu, biarin aja dulu. Ini untuk yang seperti ini ya tampilannya ya. Nah, kemudian kita akan
tambahkan sebuah action untuk memindahkan atau mengisi di sheet record ini. Jadi ini seperti ini contohnya, ini ya. Ini nanti kita akan isi, kita akan isi 2 buah code. Ini dulu ya, 2 buah data. Misalnya bangun pagi, misalnya ini masak sarapan. Misalnya apa ya? Kemudian kita pilih ikonnya misalnya adalah ini, terus kemudian kita simpan. Oke, di sini sudah ada 2 buah data ya, data habit yang nanti kalau kita klik, oh ini sudah dilaksanakan, kalau kita klik, oh ini belum dilaksanakan, seperti itu. Oke, ini habitnya, kemudian jangan lupa kita simpan tadi. Jadi ini masih seperti tadi karena kita belum simpan. Oke, tampilannya sudah seperti yang kita inginkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah action atau tombol untuk jika diklik nanti akan otomatis si habit ini akan otomatis menyimpan datanya di dalam record. Ini sudah ada 2 data ya, record, dan sini recordnya kalau kita klik recordnya ini masih kosong, kita akan isi dengan data yang ada di habit. Caranya adalah kita akan membuat sebuah action baru atau tombol atau perintah. Jadi kita klik action di sini, terus kemudian kita klik tanda plus di sebelah kanan action ini, kemudian kita create new action. Nah, di create new action ini kita akan bikin satu tombol namanya adalah done. Jadi misalnya kalau kita klik tombol ini nanti akan otomatis habitnya akan tersimpan. Oke, kemudian for record table ini ya kita akan membuat di database atau di sheet yang habit ini. Kemudian di bagian do this ini kita pilih yang add new record di sini. Oke, add new record artinya adalah kita akan membuat atau akan mengisikan data record baru ke table dengan value atau dengan isi dari baris ini. Maksudnya ini ya, di do this ini kan ada data .2 add a new record row to another table using values from this row, gitu maksudnya itu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada table to add to. Jadi tabelnya yang akan kita tambahkan itu table yang mana. Jadi kita klik table yang mana harusnya, berarti kita pilih yang table yang record. Oke, kemudian di sini ada set this column. Di sini ada ID track di dalam record tadi. Ini ada ID track ya. Jadi ID track diisi dengan, kita klik, diisi dengan apa? Kita pilih yang, saya ulang ya. Di bagian set this column ini ada kolom yang namanya ID track. ID track ini yang ada di kolom yang ada di sheet record ini. Di sini ada ID track. ID track ini akan diisi apa? Akan diisi dengan ID track yang ada di sheet habit. Ini sheet habit ini kan ada ID track. Nanti akan dimasukkan ke ID track yang ada di record ini. Caranya adalah di bagian kanan kolom ID track ini kita klik, terus kita pilih yang data explorer, kemudian kita pilih yang di sini ada ini ya, ada 2 sheet. Di sini ada sheet habit dan sheet record. Jadi kalau kita klik yang di sheet habitnya ini akan kita isi dengan ID track. Kita insert aja. Oke. Pastikan ini sampai contreng hijau, berarti
nggak terjadi error, kemudian kita simpan. Oke, setelah ID track di sini kan masih ada 3 ya, masih ada 2 lagi ya, ada habit, ada tanggal record. Oke, kita isikan semuanya. ID track, kemudian di sini ada habit, sama juga diisi dengan yang habit yang ada di sheet habit. Ini habit, kemudian kita tunggu sampai contengnya hijau, kemudian kita simpan. Terus yang ketiga itu ada tanggal. Di sini ada tanggal record. Tanggal record kita isikan dengan, kita klik, kita isikan dengan sebuah formula untuk menangkap tanggal hari ini. Jadi kita formulanya adalah today, buka dan tutup kurung. Kita tunggu sampai contengnya hijau, kemudian kita simpan. Oke, jangan lupa kita save. Oke, jika sudah di save, kita akan coba inputkan gitu ya. Kita inputkan, kita masuk ke dalam view, kemudian show in preview. Oke, kita pilih yang habit tracker tadi. Oke, ini untuk tombolnya tadi ini ya. Kita pilih yang done. Jadi kita ini tadi yang action yang tadi kita buat itu tampilnya di sini. Dan kalau kita klik dan di sini, kita akan lihat apakah sudah masuk ke record. Oke, sudah masuk ya. Data ini sudah masuk. Tadinya kan kosong. Ini coba kita hapus, kita coba lagi. Ini datanya kosong, yang ada di sheet record ini kosong. Nah, terus kita akan inputkan di sini. Kita pilih yang ini sini, habit yang bangun pagi jam 3 ini, kita klik. Kemudian kita lihat, oke, sudah masuk di sini ya. Berarti tombol kita sudah berhasil. Oke. Langkah selanjutnya kita di sini nggak ada perubahan apa-apa ya, maksudnya kita nggak ada tanda apa-apa bahwa data ini sudah masuk atau belum. Nah, kita akan membuat tanda itu atau kondisi itu biar oh ini sudah diklik, nanti kita akan buat ini misalnya selesai dan segala macam. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih yang data sebelah kiri ini, menu data. Kita masuk ke dalam habit. Nah, kita buat sebuah kolom baru. Caranya adalah di sini data, kemudian kita pilih habit. Nah, di sebelah kanan atas ini ada add virtual column. Kita klik add. Kemudian kita kasih nama kolomnya adalah selesai untuk menandakan bahwa habit ini sudah selesai dilakukan atau belum. Kita kolom name-nya kita kasih nama selesai. Kemudian di bagian formula ini fungsinya adalah kita klik dulu. Nah, di sini kita akan isi mencari apakah data yang habit ini sudah pernah disimpan di table record atau belum. Oke, saya jelaskan lagi nih di sini ya. Di sini yang kolom selesai tadi, dia akan mengecek apakah habit ini sudah pernah diinputkan atau belum. Ini ya. Jadi contohnya misalnya adalah yang habit yang bangun pagi jam 3 ini, dicek apakah sudah masuk ke sheet yang ini atau belum. Nah, ini berarti sudah ya. Untuk yang kedua tadi, masakan sarapan ini sudah masuk atau belum? Berarti belum. Oke. Nah, berarti di sini nanti di kolom selesai ini isinya yang sini adalah yes atau sudah selesai, yang kedua adalah no atau belum selesai gitu ya. Nah, kita akan buat kondisi itu untuk nanti menandakan atau membuat si habit ini tahu apakah ini sudah dilakukan atau belum. Kira-kira seperti itu yang akan dibuat.
Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah tadi ya apa namanya kondisi. Jadi kita bikin kondisi itu formulanya adalah if kita buka tutup kurung, kita akan cek, kita akan menghitung apakah sudah ada atau belum. Untuk menghitungnya kita kasih formula count. Oke, untuk count yang akan dihitung apa? Yang akan dihitung adalah kita akan memfilter dulu. Kita pilih yang select. Kita akan memfilter data apa yang akan kita filter? Data yang sudah ada atau belum. Gitu. Jadi kita akan membuat, kita akan select dari, kita ini ya apa namanya select dari ini, kita kasih select dari record. Oke, untuk yang ID kemudian kita kasih oke. Di sini kita coba tes ya. Sebelum nanti saya jelaskan, saya tes dulu. Oke, sudah benar ya. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, di sini kita akan saya jelaskan ada beberapa formula yang akan kita pakai di sini. Yang pertama adalah formula if. If ini adalah membuat atau mengecek kondisi apakah tadi datanya sudah ada di sheet yang di record. Jadi kita akan menghitung apakah sudah ada. Jika dia lebih dari 0, di sini ya, lebih dari 0, berarti datanya sudah ada. Jadi misalnya 1 atau 2, berarti datanya sudah ada. Kalau sudah ada, berarti lebih dari 0, misalnya 1, dia akan bernilai true atau bernilai benar atau selesai gitu ya. Jika belum, jika tidak ada, jika isinya adalah 0, dia akan mengembalikan nilai false atau belum selesai. Nah, kondisinya adalah kita akan menghitung jumlah record, jumlah ID yang ada di sheet record ini, yang mana kondisinya adalah yang data record ID track baris ini sama dengan ID track yang ada di sheet habit, dan yang sudah ada yang tanggal yang ada di record sama dengan hari ini atau tanggal hari ini. Oke, jadi kalau misalnya kita simpan, kemudian kita dan oke, di sini kita akan munculkan dulu ya di sebelah sini. Ini adalah nanti untuk data yang selesai atau yang belum selesai. Jadi kita edit view. Nah, di bagian
Tadi kan sudah ada primary yang ada di sini ya. Yang di secondary ini yang ada di sini, ini kita rubah menjadi selesai. Kita turun ke bawah dulu. Secondary ini kita pilih yang selesai. Oke, di sini ada Y, ada N. Ini kita simpan dulu ya. Y ini maksudnya adalah berarti data habit ini sudah ada di sheet ini. Sheet yang habit, yang track, yang record. Ini ya. Berarti Y atau yes atau sudah selesai gitu ya, sudah diinputkan gitu ya. Oke, jadi misalnya contohnya misalnya ini saya hapus ya, saya hapus dulu ya, data ini saya hapus. Oke, saya hapus. Kalau saya kembali ke bagian sini, bagian aplikasi ini, nah otomatis dua-duanya N, karena memang datanya ini belum ada muncul di, belum terrecord di sheet record ini. Nah, kita akan coba sekarang yang ini ya, yang kita dankan ya, masukkan sarapan buat ini kita dan, terus kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk masukkan sarapan ini sudah masuk ke tabel sheet yang ini. Nah, kemudian otomatis dia akan berubah menjadi Y, itu ya maksudnya ya. Oke, ini kok kalau N sama Y kayaknya kurang komunikatif gitu ya. Jadi kita akan berubah datanya ini, jangan N sama Y, tapi kalau Y ini misalnya kita kasih nama selesai, kalau N ini belum selesai. Jadi kita masuk ke bagian data, kita masuk ke selesai. Di sini ada tombol edit, kita edit. Nah, untuk yang N atau no, ini ya, di sini kan ada dua ya, yes or no display values. Jadi untuk no itu kita akan isikan dengan apa, untuk yes kita isikan dengan apa. Kalau untuk yang no kita berikan value untuk belum selesai. Belum selesai. Dan begitu juga untuk yang yes kita kasih nilai selesai. Oke, jadi nanti akan tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi yang ini belum selesai, yang ini selesai. Jadi lebih komunikatif gitu ya. Oke. Kemudian kita akan rubah tombol ikonnya ini ya. Kita rubah tombol ikonnya ini. Oke, di tombol dan ini kita rubah bagian display. Nah, di sini ya, di sini kita pilih yang misalnya ini ya, karena ini belum selesai, jadi ini kita pilih seperti ini ikonnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Jadi biar ikonnya ini bagus gitu ya. Oke, itu baru yang data apa yang icon yang done. Oke, untuk yang done ini oke, untuk yang tombol ini harusnya muncul untuk yang kondisi di mana datanya ini belum selesai gitu ya. Jadi kalau belum selesai tombol ini munculnya yang seperti ini. Jadi kalau yang sudah selesai tombolnya enggak seperti ini ya, harus berubah ya, harus berbeda gitu ya, untuk merubah nanti menjadi belum selesai menjadi belum selesai. Jadi kebalikan. Jadi misalnya kita membuat
dua buah tombol atau dua buah perintah untuk berbeda. Jadi untuk tombol ini yang putih ini nanti kita rubah dari yang belum selesai menjadi selesai. Nah, jika sudah selesai ini, tombol ini menjadi, kalau kita klik, menjadi statusnya ini menjadi belum selesai. Jadi kita buat dua buah tombol. Oke, yang pertama adalah tombol dan ini kita beri kondisi dulu. Kita beri kondisi dulu ya. Dan ini. Kondisinya ini kita pilih yang behavior. Kita tombol ini tadi apa, muncul yang habitnya ini belum selesai gitu ya, atau selesainya itu false. Jadi di sini ada di klik tombol dan di sini ada behavior, di sini ada only if this condition is true. Jadi tombol ini muncul kalau apa. Jadi kita klik kalau apa tadi, kalau selesai sama dengan false. Oke, kita simpan. Oke, jadi ini ya, tadi kan ini false, belum selesai, berarti tombol ini muncul, gitu kan. Nah, sekarang yang udah selesai ini, tombolnya apa? Nah, kita akan buat satu tombol baru yang kebalikan dari tombol yang ini. Oke, kita buat. Caranya mudah, tinggal kita duplikat aja tombol yang ini, tapi dengan kondisi yang dibalik, gitu ya. Di sini caranya adalah di sini ada action, di sini ada habit, di sini ada done. Kemudian kita klik titik 3, terus kita isi duplicate. Nah, duplicate di sini kita adalah not done misalnya. Oke, not done. Terus kemudian kita ini ya, kita rubah displaynya dibalik ya, biar nggak bingung gitu ya. Di bagian display ini oke, di bagian display ini kita pilih yang misalnya kita tadi switch. Nah, kita pilih yang ini. Kita pilih ini, kemudian kondisinya, behaviornya. Nah, itu balikan ya. Di sini berarti yang true. Kita pilih sampai sini centernya warnanya hijau, kemudian kita klik save. Oke, sini ya. Muncul ya. Jadi sekarang ada dua tombol ya. Tombol yang ini jika belum selesai, jika sudah selesai, munculnya adalah tombol ini. Oke. Nah, fungsi dari tombol ini adalah apa? Menghapus. Jadi fungsi dari tombol dan tadi adalah mengcopy atau mengisi data di record. Nah, kemudian tombol yang not done ini adalah fungsinya adalah menghapus data yang ada di record ini berdasarkan ID track dan berdasarkan tanggal hari ini, gitu ya. Jadi kita klik ya tanggal hari ini dan ID track yang sesuai saja yang dihapus. Oke, caranya adalah di bagian not done ini kita isikan di sini ya, di sini kita isikan dengan kita pilih yang tadi kan yang add new row ya. Kalau ini kita pilih yang execute an action on a set of rows di sini ya. Pilih ya. Data execute an action. Kita pilih. Nah, kemudian yang kita hapus adalah apa? Yang akan kita eksekusi adalah reference table-nya, yaitu adalah record. Jadi data yang akan kita execute ini adalah data yang record. Nah, kemudian data mana ya, kita akan memfilter dulu reference row-nya ini, kita akan datanya akan kita filter dulu. Jadi kalau nggak difilter berarti semua data yang ada di record akan dihapus. Padahal maksudnya adalah yang akan kita hapus adalah yang record yang sesuai ID track dan yang tanggalnya adalah tanggal hari ini. Nah, di reference row ini kita klik. Nah, kita akan filter datanya dengan formula filter. Oke, yang difilter apa? Yang difilter adalah record. Jadi sheet record dengan kondisinya apa?
kondisinya kita buat sebuah kondisi absolut, kita bikin n ini kita memerlukan dua buah kondisi, yaitu kondisi adalah yang ID track-nya sama dan yang tanggalnya adalah tanggal hari ini. Dua kondisi itu harus terpenuhi, maka datanya boleh dihapus. Jadi kita bikin function n. Nah, kondisi pertama adalah kita ID track-nya, ID track-nya ini sama dengan, jadi ID track yang ada di record sama dengan ID track yang di baris sekarang. Jadi kita pilih yang di show, kemudian kita pilih yang ID track. Oke, itu kondisi pertama. Jadi ID track baris yang aktif sama dengan ID track yang ada di tabel record atau sheet record. Kemudian kondisi yang kedua adalah yang mana tanggal record sama dengan tanggal hari ini. Kita pilih bikin function namanya today. Oke, kita isi seperti itu. Jadi saya ulang lagi, ini adalah untuk memfilter data-data yang mana data yang ada di sheet record dengan kondisi ada dua. Kita pakai n, ada dua. Kondisi yang pertama adalah di sini. Ini adalah baris ID track baris yang aktif, baris saat ini sama dengan ID track yang ada di record, yang ada di sheet record. Dan kondisi kedua adalah yang tanggal recordnya, tanggal record yang ada di sheet record ini, tanggalnya adalah sama dengan tanggal yang hari ini. Oke, semoga dimengerti ya. Nanti coba diulang lagi untuk yang formula ini. Kemudian kita simpan. Oke, setelah disimpan, nah ini baru memilih atau memfilter datanya. Nah, kemudian setelah datanya ketemu, akan apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah di reference action. Di sini kita pilih yang delete, gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, setelah disimpan kita akan coba jalankan ya. Kita akan coba jalankan script ini berhasil atau tidak menghapus data yang ada. Jadi kita coba lagi yang kita lihat lagi di bagian record. Di sini ada satu data masakan sarapan. Nah, di sini kita akan coba hapus datanya itu lewat action button yang kita buat. Oke, di sini ada yang selesai tadi ya, selesai berarti yang masakan tadi ini akan kita hapus. Kita coba di sini ya, kita klik di sini, kita coba klik hapus. Oke, delete. Kita lihat apakah datanya terhapus atau enggak. Oke, terhapus otomatis ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita di sini kita bikin selesainya ada 2. Oke, nah ini datanya sudah masuk dua-duanya ya. Dua-duanya sudah masuk. Nah, kita akan hapus salah satunya. Oke, di sini ada ini selesai. Kita hapus salah satunya. Salah satunya kita lihat. Nah, sudah terhapus. Jadi ini sudah berhasil ya untuk yang action ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat tampilannya lebih menarik lagi. Jadi ini ada dua kondisi belum selesai dan selesai. Kita untuk membuat kondisinya ini tampilannya lebih menarik, kita akan masuk ke dalam yang namanya format rules. Di sini di views, kemudian ada format rules. Contohnya ya, misalnya ini sudah selesai ini, kita akan buat ini ada ikonnya, terus kemudian kita akan kasih warna hijau, gitu. Kemudian kita klik plus di sini di format rules ini, kita klik plus, kemudian row, kemudian kita kasih nama misalnya adalah selesai. Oke, selesai.
Kondisinya adalah jika selesainya sama dengan ini kondisinya ya. Selesai sama dengan true. Sama dengan true. Oke, kemudian selesainya ini kita pilih yang selesai. Selesai. Kemudian kita kasih, misalnya di sini ada kasih, kalau selesai kita kasih contreng gitu ya. Oke, nah di sini otomatis akan muncul contreng. Kemudian kita juga bisa warnai, misalnya kalau sudah selesai mungkin warnanya hijau gitu, seperti ini. Terus kemudian di teks formatnya juga silahkan diisi, misalnya kalau udah selesai dikasih font yang lebih besar misalnya, dia akan lebih besar, terus disimpan. Nah begitu juga untuk yang belum selesai, ini juga kita bisa rubah ya, belum selesai ini kita bisa kasih warna merah misalnya. Nah caranya tinggal kita duplikat aja, duplikat, terus kemudian di sini kita kasih nama belum selesai. Nah untuk kondisinya ya tinggal dibalik, jadi di sini adalah false atau yang belum selesai, false. Setelah itu kita rubah yang belum selesai ini, kita rubah menjadi warnanya merah. Oke, untuk yang ini kita kasih yang kosong gitu ya, yang kosong seperti ini. Oke, ini belum selesai. Nah terus warnanya kita pilih dia menjadi warna merah. Oke, seperti ini, dia belum selesai gitu ya. Oke, terus kemudian kita simpan. Apalagi yang bisa kita rubah? Oke, yang selesai di sini misalnya ini selesai. Kita coba untuk yang ini title-nya, untuk yang habit-nya ini kita kasih tanda apa namanya, tanda coret gitu ya. Tanda coret, jadi dia sudah selesai, kita coret. Oke, caranya kita klik plus terus tadi, kita new, kemudian di atas kita misalnya habit selesai, habit selesai, kemudian di sini if kondisinya selesai sama dengan true. Jadi sudah selesai kondisinya. Nah yang ini kita rubah habitnya ini kita rubah, dia kita garis. Oke, seperti ini ya, atau mungkin dikasih kasih italik. Oke, jadi kalau sudah selesai dia akan ada tanda coret seperti ini. Kita simpan. Apalagi apa ya kira-kira ya yang bisa membuat tampilan kita lebih menarik. Oh iya, untuk ikonnya tadi ya, ikonnya tadi kan masih nggak berwarna ya, jadi kalau misalnya sudah selesai kita kasih warna, dia warnanya hijau gitu, kita bisa juga rubah seperti itu. Oke, caranya kita klik tanda plus di sini, kemudian kita pilih di sini ada kasih nama, ini hanya nama ya, tombol hijau misalnya. Di sini kondisinya adalah jika selesai sama dengan true. Oke, yang ini ya maksudnya ya, tombol ini kita bikin warnanya jadi hijau. Kita pilih yang format this kolomnya, kita pilih ya ini, kita kasih warna dia hijau. Oke, seperti ini ya, kita sudah selesai tombolnya jadi warna hijau, kemudian kita simpan. Oke, itu untuk mempercantik ini kita ya, tampilannya ya, tampilannya. Oke, kita bisa rubah lagi ya, kita bisa rubah lagi untuk tampilan di menu-menunya. Kita akan membuat, kita akan merubah menjadi setting-settingannya.
sebenarnya aplikasi kita sudah selesai untuk yang daily tracker ini ya. Jadi saat ini cuma apa namanya, kita membuat tampilan, mempercantik tampilannya aja. Jadi sebenarnya daily tracker kita ya hanya seperti itu. Nah, nanti sebenarnya ada banyak, ada 7 fitur lagi di daily tracker. Jadi ada planner, ada kemudian ada apa namanya, jurnal, kemudian ada vision board segala macam. Kurang lebih nanti fungsi dan formulanya itu sama, kurang lebih sama. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menguasai yang ini, otomatis teman-teman bisa mengembangkan sendiri aplikasi ini menjadi yang lebih lengkap lagi. Oke, untuk tampilannya ini kita akan rubah tampilannya ini ya. Untuk rubah tampilannya ini, caranya adalah kita di sini ada menu setting di sini. Oke, di setting ini ada beberapa sub menu lagi ya. Nah, untuk yang pertama adalah information. Jadi information ini untuk menginformasikan apa yang ada di aplikasi kita. Ini sebenarnya ada di sini ya. Klik. Nah, di sini ada about. Nah, about. Ini di sini kita rubah-rubah ya. Silahkan nanti deskripsinya ini daily tracker ini berfungsi untuk apa segala macam, silahkan diisi di sini. Kemudian di sini ada time and brand. Nah, di sini akan kita buat satu tampilan lebih bagus lagi gitu ya. Untuk yang di sini add logonya ini logo yang nanti akan tampil di sini, logo kita. Jadi misalnya logonya adalah kita bikin seperti ini, rubah seperti ini. Kemudian di show view name in header, jadi sini biar kelihatan ya, sini ada habit tracker. Nanti kalau ada beberapa menu nanti akan muncul nama menunya di sini. Jadi kalau kita aktifkan dia akan muncul di sini. Habit tracker ini sesuai dengan view yang tampil atau view yang aktif saat ini gitu ya. Oke. Kemudian show in logo yang tadi, logo yang di atas tadi akan ditampilkan di atas. Ini show logo in header. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, untuk stylenya di sini kita pilih yang misalnya yang 2 warna seperti ini, atau yang 1 warna semua, jadi atas bawah sama-sama biru. Silahkan dikreasikan sendiri-sendiri. Kemudian kita simpan. Oke, rasanya aplikasi kita sudah jadi untuk yang versi simpelnya gitu ya. Nanti untuk selanjutnya silahkan teman-teman kembangkan dengan yang sudah ada di sini. Formula dan alurnya itu sama. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah bagaimana kita mencoba atau menjalankan aplikasi ini di HP kita. Nah, contohnya adalah ini akan kita jalankan di HP kita. Caranya adalah di HP kita ini kita harus install yang namanya AppSheet. Silahkan muncul di Google Play Store dan segala macam itu ada AppSheet. Kemudian nanti akan teman-teman akan diminta login ke Google akun. Nah, Google akunnya harus sama dengan Google akun yang ada di sini yang untuk kita buat aplikasi ini. Jadi kalau sini ada akun yang pertama, ya nanti teman-teman untuk yang AppSheet yang ada di HP itu juga harus login dengan akun yang sama. Nah, kemudian setelah masuk ke AppSheet-nya nanti akan teman-teman langsung otomatis aplikasi ini akan muncul di HP teman-teman. Untuk lebih lengkapnya saya akan demokan di video setelah ini ya, nanti akan saya capture dan akan saya masukkan ke video yang ini. Itu saja, terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman bisa menguasai dan bisa membuat aplikasi AppSheet teman-teman sendiri dan bisa dijual menjadi produk digital, bisa Oke, untuk mencoba aplikasi yang kita sudah buat tadi, kita masuk ke HP kita, kemudian kita pilih kita akan install AppSheet dulu. Kita pilih ke Play Store, kemudian kita cari, kita search, namanya adalah AppSheet. Oke, AppSheet kita cari. Nah, yang ini ya, yang tombol seperti ini.
ya tombolnya ini, logonya ini AppSheet. Ini ada gambar apa nih, lebih besar ya, atau seperti ini ya. Kita yang belum install kita install, yang sudah ya kita tinggal open. Nah, untuk nanti yang sudah terinstall akan muncul di bagian di bawah ini ada AppSheet. Kita klik AppSheet. Nah, kita harus login sesuai dengan Google akun yang kita buat untuk membuat AppSheet tadi ya. Nah, jika sudah, nanti akan masuk ke App Gallery. Nah, di App Gallery ini adalah muncul beberapa aplikasi yang sudah kita buat. Tadi namanya adalah Daily Tracker Jan. Ini ya, Daily Tracker Jan, kita klik. Nah, ini tampilan ini sudah otomatis terkoneksi dengan AppSheet yang kita buat tadi. Jadi misalnya kita pilih yang tadi gitu ya. Ini sama aja sudah terkoneksi. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di bagian sheetnya, kalau ini kita tambahkan otomatis dia akan bertambah juga. Jadi ya hanya seperti itu. Jadi aplikasi kita sudah jadi, kita sudah bisa mencobanya langsung di HP kita, dan ini sudah real time. Jadi kita tambahkan misalnya antar anak sekolah misalnya, terus kemudian gambarnya. Nah, gambarnya ini bisa take foto atau kita pilih yang ada, kemudian kita pilih, coba kita pilih ya, kita pilih misalnya seperti ini ya, misalnya gambar ini misalnya. Oke, kita simpan. Nah, otomatis dia ada muncul di sini gitu ya, seperti itu. Jadi sudah real time masuk ke sheet kita. Oke, baik, semoga bisa membantu teman-teman semakin semangat untuk belajar dan menguasai AppSheet. Itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan lewat YouTube atau lewat grup kita. Terima kasih.